Seorang selebgram meninggal dunia saat sedang melakukan tindakan medis sedot lemak. Saat tindakan, selebgram tersebut kejang yang berujung pecahnya pembuluh darah hingga mengakibatkan kematian. Sedot lemak bukan merupakan prosedur baru, namun kini popularitasnya meningkat. Lalu apakah kematian merupakan salah satu resiko prosedur medis ini, dan apakah sedot lemak ini menjadi cara instan untuk menurunkan berat badan? Akan saya diskusikan bersama dengan anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi Estetik Indonesia, Gwendy Aniko. Selamat malam Pak Gwendy. Selamat malam, Mbak. Baik Pak Gwendy, pada saat kejadian dokter ini mengatakan pasien kejang dan pembuluh darahnya pecah lalu berujung kepada kematian. Apakah sebenarnya resiko yang kalau kita bilang sangat tinggi ini merupakan salah satu resiko tindakan sedot lemak, Pak? Jadi pada umumnya risiko yang paling kita takutkan sebenarnya adalah emboli pada pembuluh darah. Kalau pembuluh darah pecah itu kemungkinannya kecil sekali karena pembuluh darah yang besar-besar itu persis berada di dalam otot, jadi berada di bawah. Jadi kemungkinan kalau memang itu terjadi, itu kemungkinan ada pada saat melakukan tindakan pengambilan lemak, kanulnya itu mungkin menerobos daerah otot dan kemudian mengenai pembuluh darah besar. Tapi itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Itu nggak terjadi. Sebenarnya resiko tindakan sedot lemak itu walaupun resiko seperti pecahnya pembuluh darah ini tidak terlalu besar, namun sebenarnya resikonya apa, Dok? Tindakan sedot lemak itu sendiri. Yang tadi saya sampaikan, kemungkinan yang paling terjelek itu adalah emboli pada masuknya lemak pada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang ada di daerah sekutan atau daerah lemak itu tipis-tipis, kecil-kecil. Jadi kemungkinan itu kecil sekali terjadi. Walaupun itu dilaporkan ada. Di Indonesia kita belum pernah dilaporkan. Nah, risiko lainnya itu pasti akibat dari operasi itu bisa hasilnya yang tidak memuaskan, yaitu irregular, tidak merata, atau memang kiri kanan tidak sama atau asimetris. Hanya itu aja yang mungkin risiko kematian mungkin kalau masuk ke dalam daerah lain, yaitu misalnya daerah perut. Jadi masuk ke dalam organ-organ di dalam perut. Tidak. Kalau waktu melakukan penyedotan. Baik, salah satu resikonya tidak sama ya, kanan dan kiri tidak asimetris seperti yang tadi dokter katakan. Padahal banyak orang di luar sana yang melakukan sedot lemak ini sebagai salah satu upaya untuk mempercantik diri. Bagaimana melihat fenomena ini, Dok? Ya, mereka sudah berusaha. Jadi sebenarnya tujuan daripada sedot lemak itu sendiri adalah untuk membentuk kontur badan yang ideal, jadi body shaping. Nah, banyak orang yang sudah berusaha dengan cara bermacam-macam cara, ke dokter gizi, kemudian melakukan diet, melakukan exercise, namun kontur badan atau shaping badannya masih belum tercapai. Oleh karena itu, mereka sekarang cenderung untuk melakukan cara instan, yaitu dengan cara mengambil lemak yang bandel. Lemak bandel ini harus diambil untuk mendapatkan badan yang ideal tadi. Apakah itu artinya sebenarnya upaya sedot lemak ini dapat dikatakan atau tergolong dalam last resort? Jadi upaya terakhirlah setelah seluruh upaya lainnya telah dilakukan. Ya, ada alternatif sebenarnya. Last resort ini karena kita anggap sebagai lemak yang pada badannya itu memang sulit sekali untuk bisa diambil, walaupun sudah melakukan exercise ataupun diet. Jadi itulah cara yang satu-satunya, yang yaitu dengan mengambil lemak dengan force, ada dipaksa lemak itu keluar dengan menggunakan berbagai metode. Apakah sebenarnya, Dok, jika sudah disedot lemaknya, badannya sudah lebih berbentuk karena ini salah satu fungsinya sebagai body contouring seperti yang tadi dokter katakan, lemak yang sudah disedot itu akan bisa kembali lagi atau tidak? Karena itu kan salah satu concern orang-orang yang memang melakukan sedot lemak, ingin mengecilkan bagian-bagian tubuh tertentu. Ya, jadi ada beberapa bagian dari tubuh kita yang lemaknya memang bandel.
ya, seperti daerah tangan, daerah lock handle, pinggang, daerah paha bagian luar, yang walaupun sudah dilakukan berbagai cara untuk mengurangi lemak yang ada di situ, uh, tapi lemak tersebut tidak dapat atau tidak bisa dibuang secara baik, secara alami karena exercise, dan untuk itu mereka akan melakukan cara tertentu, yaitu dengan cara sedot lemak. Tidak akan kembali lagi dok lemaknya di titik-titik tertentu tersebut dok? Nah, lemak yang sudah terbuang itu tidak akan kembali lagi. Walaupun dia gain weight, artinya lemaknya akan terdistribusi kepada seluruh daerah. Jadi kalau dia udah terdistribusi ke seluruh daerah, kemudian dia diet, maka lemak tadi akan terbuang sendiri karena lemak yang bandel ini sudah tidak ada. Baik, sebenarnya prosedur sedot lemak seperti apa dok? Prosedur lemak itu adalah membuat suatu lubang ke daerah tertentu untuk memasukkan obat. Obat itu akan masuk, tujuannya adalah untuk mengencerkan, membuat lemak itu dari basah dan mudah untuk diambil. Kemudian memberikan obat-obat tertentu supaya dia tidak mudah berdarah. Kemudian setelah itu lemaknya diambil dan kemudian baru lukanya ada yang ditutup, ada yang dibiarkan terbuka. Dan dibiarkan sampai mengevaluasi sampai 3 bulan untuk bisa mengetahui seberapa sampai mendapatkan hasil yang optimal. Itu artinya prosedurnya tidak dalam jangka waktu yang pendek ya dok? Oh tidak. Jadi butuh waktu 3 sampai 6 bulan atau bahkan lebih untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sampai jaringan fibrotik atau jaringan di sekitarnya itu dominan lunak. Baik, kemudian apa saja dok sebenarnya yang harus dipertimbangkan jika ada yang ingin melakukan sedot lemak? Ya, yang pasti berat badan ya. Jadi kita memang harus yakin bahwa berat badan yang berlebihan belum tentu bisa dilakukan sedot lemak. Jadi pasien-pasien yang obes tentu harus dipikirkan untuk tindakan ini. Jadi tindakan yang wajar itu adalah tindakan yang memang kontur badannya yang tidak ideal. Dan tentu harus misalnya harus ada pemeriksaan sebelumnya. Misalnya dilarang untuk merokok sebelum tindakan, dilarang untuk minum alkohol sebelum tindakan, dan kemudian dilarang untuk minum atau konsumsi obat-obat pengencer darah 1 minggu sebelum tindakan, sehingga risiko-risiko yang ditakutkan itu bisa dihindari. Itu artinya tidak sembarang orang juga ya dok dapat melakukan sedot lemak. Jika misalkan dia hyper obes atau obes, tidak bisa sembarang untuk mengecilkan atau menurunkan berat badan dengan melakukan sedot lemak. Harus melakukan upaya-upaya lain terlebih dahulu dok. Ya betul. Jadi upaya yang lainnya baik itu kalau obesitasnya pasien obes tentu harus menurunkan berat badannya dengan seksama. Kalaupun nanti dia memaksa untuk melakukan sedot lemak, maka sedot lemak itu hanya per part atau per bagian, jadi tidak semuanya sekaligus. Karena ada dasarnya yaitu 10% dari berat badan. Jadi lemak itu maksimum diambil cuma 10% dari berat badan. Baik, itu artinya exercise, kemudian ke dokter gizi untuk mengolah dan menjaga nutrisi yang baik itu harus dilakukan terlebih dahulu dan itu yang lebih utama ya dok ya? Ya, jadi memang yang paling penting itu adalah konsultasi dulu dengan gizi, kemudian nanti melakukan exercise, dan setelah semua upaya itu tidak berhasil, barulah upaya yang berikutnya itu yang tadi itu dianggap jalan pintas, yaitu dengan sedot lemak. Baik, itu berarti semua orang harus waspada nih, tidak bisa serta-merta datang ke klinik langsung meminta untuk melakukan sedot lemak kepada dokter yang sedang berjaga. Seperti itu ya dok ya? Iya. Baik, baik terima kasih Dr. Gwendy Aniko, anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi Estetik Indonesia telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih, selamat malam.